Selamat pagi Ya, Bu Dio. baik Pak. Hari ini kita sedikit berdiskusi seperti yang sudah kita rancangkan bahwa kita akan melakukan supervisi Pak ya. Jadi hari ini kita ada pra-supervisi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Pak. Yang pertama saya ingin menjelaskan pada Pak dulu tentang rubrik penilaian. Jadi saya akan melakukan pengamatan atau observasi teknik coaching. Jadi saya akan menilai tentang yang akan saya amati itu tentang kemitraan, kemudian kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau tidak, kemudian pada saat sesi coaching ada tidak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pertanyaan berbobot, itu Pak. Kemudian dari kompetensi atau hal yang saya jelaskan tadi Pak, kira-kira ada kompetensi mana yang mungkin saya bisa bantu untuk Pak kembangkan? Mungkin kompetensi yang akan dikembangkan itu ya mendengarkan aktif atau ataupun kehadiran penuh. penuh. Ya, maksudnya yang itu yang kita harus tingkatkan. Oke, jadi itu yang ingin Pak, itu yang Pak ingin saya bantu Pak ya, untuk bantu untuk dikembangkan. Kalau bisa boleh saya tahu bagian mana yang Pak ingin saya amati secara lebih spesifik dari kehadiran penuh, dari mendengarkan aktif, itu yang bagian yang mana Pak yang ingin saya amati? Yang boleh saya tahu Pak? Yang harus Ibu amati itu artinya keduanya ini, kehadiran penuh dengan pertanyaan yang berbobot ya. Oke, baik Pak. Jadi itu ya, nanti saya akan fokus pada bagian 2 itu ya. Kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Pertanyaan bobot bisa hadir kalau kita mendengarkan dengan aktif. Oke. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang Pak inginkan? Ketercapaian yang saya inginkan itu adalah kehadiran coach itu dia punya kehadiran secara utuh, lalu pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ataupun saya ini yang berbobot, dan juga keterlibatan antara coach dengan coaching tadi. Coach dan coaching. Ya. Oke, baik Pak, saya sudah bisa pahami ini. Kalau begitu nanti kita ketemu di sesi observasi ya Pak, di sesi coaching ya Pak. Selamat pagi Pak, sampai ketemu. Ya. Selamat siang Pak Patris. Selamat siang Ibu Lus. Pak Patris, hari ini saya minta bantuan Pak Patris, meminta waktu dari Pak Patris untuk bisa mendengarkan keluhan saya ini. Oh, bisa sekali Ibu, silakan. Jadi saya mendapat sedikit persoalan atau masalah itu terkait dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi kepada rekan sejawat di sekolah. Masalah yang Ibu sampaikan itu yaitu implementasi pembelajaran berdiferensiasi bersama rekan guru di sekolah. Itu masalahnya seperti apa? Jadi masalahnya saya menyampaikan kepada rekan guru untuk segera melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka, Pak. Jadi Ibu sudah sampaikan kepada rekan sejawat tadi di dalam sekolah. Lalu bagaimana tanggap rekan guru itu? Tanggapan mereka, ada teman guru yang masa bodoh sekali dengan kegiatan ini. Mereka mau terus melaksanakan pembelajaran sesuai yang mereka lakukan selama ini. Mereka masih dalam zona nyaman dan mereka berprinsip bahwa tidak melakukan pembelajaran berdiferensiasi pun
mereka tetap menjadi guru yang profesional. Oh iya, baik. Mereka masih tetap mempertahankan dengan proses pembelajaran yang mereka selama ini mereka jalankan. Jadi ketika ibu sampaikan kepada rekan guru itu, tetapi mereka tidak terlalu respon gitu. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya itu yang pertama, saya tetap membangun kemitraan bersama dengan rekan guru yang punya pikiran dan pandangan yang sama dengan saya. Segera melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, ibu tetap mempertahankan, ibu tetap menginformasikan kepada rekan itu bahwa kita tetap melaksanakan, kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita, begitu. Baik, itu sangat bagus, sangat bagus kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Mungkin langkah yang ibu tempuh itu seperti apa? Pembelajaran berdiferensiasi di sekolah itu bersama rekan guru yang ibu sudah sampaikan. Itu langkahnya yang ibu akan sampaikan seperti pembelajaran itu seperti apa? Baik Pak, jadi saya sudah melakukan langkah yang pertama, yaitu menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan sosialisasi. Lalu yang berikut, saya membangun kerjasama dengan kepala sekolah sehingga bisa menyampaikan itu kepada rekan guru yang lain. Lalu yang berikut, kami membentuk kelompok praktisi di sekolah sehingga bisa bersama-sama menyusun kegiatan pembelajaran, misalnya EPP dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik, apa yang ibu sudah sampaikan tadi, kira-kira kapan yang ibu mau jalankan? Baik Pak, kami sudah membentuk kelompok praktisi itu di sekolah dan kami berencana untuk menjalankannya pada tahun ajaran baru. Ini dalam arti bahwa kegiatan ini segera dijalankan dan saya bekerja sama dengan kepala sekolah untuk menjalankan itu. Dan rencananya 1 bulan kami akan melaksanakan kegiatan itu sehingga bisa melihat kesulitan atau halangan apa yang Bapak Ibu guru mereka rasakan dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Baik, ibu sudah sampaikan bahwa kegiatan itu akan dilaksanakan di tahun ajaran baru. Baik ibu, terima kasih ibu sudah sampaikan keluh kesah ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi terhadap rekan sejawat. Mungkin hanya ini, nanti di tahun ajaran baru itu baru kita ketemu lagi supaya kita bisa melihat hasilnya seperti apa, apakah rekan guru itu saling berkolaborasi atau tidak sesuai dengan pembelajaran yang ibu terapkan itu. Jadi nanti di tahun ajaran baru dulu baru kita ketemu kembali. Terima kasih ibu sudah sampaikan isi hatinya ibu untuk kemajuan lembaga pendidikan ini. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga tahun depan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih ibu. Mari. Oke, baik Pak, selamat siang Pak Patris. Selamat siang ibu. Bagaimana Pak perasaan Pak saat ini? Bagaimana? Oh, baik-baik. Baik. Menurut Pak, tadi sesi coachingnya bagaimana menurut Pak yang sudah Pak laksanakan? Sesi coaching tadi saya bersama dengan Ibu Lurus, berjalan baik. Terus prosesnya ibu kami sama-sama saling memberikan pikiran, lalu perhatian secara penuh, secara utuh, terus kehadiran secara utuh. Itu yang kami sudah jalankan tadi bersama dengan Lurus. Oke, jadi menurut Pak sudah tadi ya, Pak sudah jalankan dengan baik. Kira-kira tolak ukurnya apa Pak yang mengatakan bahwa sudah baik nih semuanya, sudah berjalan sesuai standar coaching. Kira-kira tolak ukurnya apa Pak? Tolak ukurnya yaitu Ibu Lurus sebagai coach
dia sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di sekolah bersama rekan guru. Di situ Ibu Lus dia sudah saling bangun kolaborasi bersama dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, dan rencananya kegiatan yang Ibu Lus akan jalankan yaitu di tahun ajaran baru. Itu yang Ibu Lus sampaikan tadi. Oke, jadi tolak ukurnya bahwa si coach yaitu Ibu Lus ini bisa menemukan solusinya ya. Nah, jadi menurut Pak bahwa sudah berjalan dengan baik ya, sisi coaching. Oke, baik Pak, saya berikan sedikit gambaran dari hasil pengamatan saya. Yang pertama, sudah bagus Pak, Pak sudah menjalankannya dengan baik bersama Ibu Lucia. Ada tujuan juga sudah ada, permasalahan yang Ibu saya sampaikan, kemudian identifikasinya juga sudah ada, kemudian rencananya juga sudah ada, tanggung jawab ada. Jadi dalam istilahnya bahwa tirta sudah ada. Akan tetapi Pak, ada beberapa hal, yaitu menurut hasil pengamatan saya tadi bahwa pada bagian identifikasi Pak kurang menggali informasi yang lebih dalam lagi. Ibu Lucia tadi sudah menyampaikan bagus sekali tentang permasalahan ini, yaitu implementasi pembelajaran berdiferensiasi, yang mana itu kan cakupannya luas Pak. Kita kan sudah tahu sama-sama nih Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Ada baiknya saat masuk bagian identifikasi Pak bisa menggali lebih dalam lagi, kira-kira diferensiasi bagian mana yang kurang. Kan ada tuh diferensiasi konten, produk, dan proses. Mungkin bisa digali lagi di situ. Kemudian jadi pada bagian identifikasi itu menurut saya kurang menggigit Pak. Harusnya banyak sekali informasi yang bisa dikemukakan oleh si coach ketika Pak lebih dalam lagi menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Hasil dari pertanyaan berbobot itu timbul karena kita mendengarkan dengan aktif tadi. Kemudian Pak terkesannya terlalu terburu-buru, maunya masuk ke rencana sudah. Ya begitu Pak ya. Nah, maunya harus cepat selesai karena Pak baru mengajukan satu atau dua pertanyaan di bagian identifikasi, akan tetapi langsung Pak cepat-cepat minta rencananya kapan diterapkan. Jadi menurut saya masih terlalu kurang pada sesi identifikasi tadi. Dan terus Pak, dari hasil pengamatan saya ini kira-kira rencana selanjutnya apa Pak untuk memperbaiki hal ini? Baik, rencana saya tetap melaksanakan wawancara bersama dengan rekan guru ataupun Ibu Lus. Apa yang kekurangan tadi saya akan meningkatkan di kegiatan berikutnya. Oke, baik Pak ya. Jadi rencana Pak untuk menindaklanjuti penemuan pada sesi observasi ini bahwa akan dilanjutkan perbaikan pada sesi coaching selanjutnya. Oke, baik Pak. Jadi ini masukan saya, harap Pak tindak lanjuti. Nanti kita supervisi lagi Pak ya. Kita melihat apa ada perubahan. Jadi saya rasa itu saja Pak hasil diskusi kita terkait observasi tadi. Nanti kita ketemu di supervisi selanjutnya. Selamat siang Pak.